Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di dalam Renungan Pagi GKI Palembang. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa bersama. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau menolong setiap kami untuk bisa memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Bapa. Kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kemudian ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan air, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Anda penasaran terhadap sesuatu lalu mengumpulkan keberanian untuk melakukan investigasi yang membahayakan? Mungkin tidak semua dari kita punya pengalaman seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada orang-orang tertentu yang pekerjaannya memang harus melakukan investigasi secara mendetail. Dan kadang tindakan penyelidikannya itu bisa membahayakan dirinya. Meskipun berbahaya, mereka tetap melakukannya. Mengapa? Karena itulah pekerjaannya, menjadi detektif. Di dalam bacaan kita hari ini ada seorang bernama Nikodemus yang penasaran tentang tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh seseorang yang saat itu sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Rasa penasarannya itu membuat dia harus melakukan tindakan yang cukup berbahaya, yakni menemui Yesus secara langsung. Mengapa saya katakan cukup berbahaya? Karena Nikodemus adalah seorang Farisi Bapak Ibu Saudara, dan saat itu banyak orang Farisi menentang Yesus. Dugaan saya itulah alasan mengapa Nikodemus menemui Yesus di malam hari, supaya tidak ada orang yang melihat. Bapak Ibu Saudara, tadi di awal saya mengatakan bahwa meskipun berbahaya, seorang detektif tetap melakukan penyelidikan, karena itulah pekerjaannya. Berbeda dengan Nikodemus, dia berani melakukan hal yang cukup berbahaya atas dasar rasa penasaran tentang tanda atau mukjizat yang Yesus lakukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara jadi bertanya, apa yang membuat Nikodemus sepenasaran itu tentang tanda atau mukjizat yang Yesus lakukan? Untuk mengetahuinya, kita perlu melihat dulu apa saja tanda atau mukjizat yang Yesus lakukan. Jika kita membaca kitab ini secara keseluruhan, kita akan menemukan 7 tanda yang dicatat di dalam Injil Yohanes, 7 tanda yang Yesus lakukan. Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, Yesus memberikan 5.000 orang makan, Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir,
Yesus menyembuhkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat 7 tanda yang Yesus lakukan, kita memang bisa berpikir bahwa itulah yang menjadi kebutuhan utama kita. Mungkin itu juga yang dipikirkan Nikodemus pada saat itu. Itulah yang dibutuhkan manusia yang paling utama. Kebutuhan bahwa ada mukjizat yang Tuhan sediakan sesuai dengan situasi kita. Ketika kita sakit, kita mendapatkan kesembuhan. Ketika kita kelaparan, Tuhan menyediakan makanan. Atau ketika kita mengalami gaji yang harus dipotong, Tuhan mengirimkan berkat tambahan. Ketika kita ketakutan, Tuhan memberikan ketenangan. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, Tuhan memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Menarik Bapak Ibu Saudara, saat Nikodemus penasaran tentang tanda atau mukjizat yang Yesus lakukan, Yesus malah membahas soal pentingnya seseorang mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali dari air dan roh. Ketika Nikodemus berpikir bahwa tanda atau mukjizat yang Yesus lakukan adalah hal penting yang menjadi kebutuhan utama setiap orang, Yesus justru menjelaskan hal yang lebih penting, hal yang paling esensial yang dibutuhkan oleh manusia, yakni dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, proses seseorang mengalami kelahiran kembali ini sebenarnya adalah tanda atau mukjizat yang luar biasa. Mengapa? Karena lahir baru itu adalah hal supranatural yang melampaui akal manusia dan hanya bisa dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus. Dan kita butuh iman untuk mempercayainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang jadi bertanya kembali, mengapa kelahiran kembali itu menjadi hal yang paling esensial yang dibutuhkan oleh manusia? Kalau kita tadi membaca Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan seperti ini. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah alasannya Bapak Ibu Saudara. Jika kita tidak dilahirkan dari air dan roh, jika kita tidak mengalami lahir baru di dalam Kristus Yesus, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita telah menjadi anggota kerajaan Allah, artinya ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, kita sungguh-sungguh percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita tidak akan binasa, tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu dicatat di ayat 15 dan 16, dan kita diselamatkan dari penghakiman dunia yang mengerikan, yang dicatat di ayat 17. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus? Hal paling esensial dalam kehidupan kita sebagai manusia? Silakan Bapak Ibu Saudara menjawabnya secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami diingatkan mengenai kebutuhan utama setiap kami sebagai manusia berdosa, yaitu mengalami kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengalaminya. Biarlah Tuhan terus menuntun hidup mereka, menuntun hidup kami untuk selalu berpadanan dengan Injil Kristus dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan dan belum pernah mengalami kelahiran baru, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, hamba berdoa biarlah kiranya Allah Roh Kudus membuka hati mereka untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga mereka bisa mengalami kelahiran baru, sehingga mereka bisa mengalami hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan mengalami keselamatan di dalam Kristus, mengalami pengampunan dosa dari Kristus, dan terhindar dari penghakiman maut yang mengerikan itu. Berkaryalah ya Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.